Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amal ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita diberi nikmat kesehatan hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Reni Ayu Pratiwi, NIM 201211009 dari kelas KPI 2A akan menjelaskan salah satu hadis yang ada pada materi prinsip-prinsip dakwah. Di dalam Islam, dakwah merupakan cara untuk menyerukan kebaikan dan nasihat kepada sesama. Dakwah hanyalah wasilah dan bukan tujuan untuk selalu berpegang pada ajaran dan nilai Islam. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak memaksa. Ajaran untuk berdakwah ini merupakan salah satu peran penting risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah tentu saja bukan persoalan akidah, tauhid, dan fikih. Akan tetapi, dakwah juga harus menyasar kepada berbagai ketidakadilan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Karenanya, beragama Islam tidak hanya terbatas pada aspek pengalaman ajaran agama semata bagi umatnya, akan tetapi juga harus bersikap adil kepada siapapun, bahkan termasuk kepada penganut agama yang lainnya. Salah satu dakwah kekinian di Indonesia adalah mengajak masyarakat untuk membenahi diri dan memperkuat ikatan solidaritas sesama anak bangsa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun, ulama dan sejarah muslim klasik, bahwa ikatan dan solidaritas sosial akan memperkuat suatu bangsa dan agama. Dakwah ini dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang benar. Prinsip dakwah menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan dakwah di lapangan. Prinsip tersebut diturunkan dari Al-Quran dan praktik dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama. Sebagai generasi penerus dan aktivis dakwah pada masa sekarang, sudah sepantasnya belajar dari kesuksesan dari para pendahulu dalam menjalankan prinsip-prinsip dakwah. Meskipun problem dan tantangan dakwah pada masa sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya, namun prinsip-prinsip dakwah yang diterapkan tetap relevan untuk dikembangkan pada masa sekarang. Menurut Abdul Basit, prinsip-prinsip dakwah Islam antara lain: yang pertama, tidak ada paksaan dalam penyebaran dakwah Islam. Yang kedua, dakwah dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, dakwah diselenggarakan menggunakan rasionalitas. Yang keempat, dakwah ditunjukkan untuk semua umat manusia dan melepaskan diri dari fanatisme. Yang kelima, yaitu dakwah harus memberikan kemudahan kepada umat. Yang keenam, dakwah ditempuh dengan memberi kabar gembira, bukan membuat umat Islam lari. Yang ketujuh, jelas dalam pemilihan metode. Yang kedelapan, aktivitas dakwah harus memanfaatkan berbagai macam media. Untuk yang terakhir yaitu yang kesembilan, dengan dakwah lahir persatuan umat Islam. Menurut Effendi, prinsip-prinsip dakwah terbagi menjadi 7, yakni yang pertama, dai harus siap menjadi pewaris Nabi. Yang kedua, dai harus menyadari bahwa masyarakat butuh waktu untuk memahami pesan suatu dakwah. Berdakwah secara bertahap, intinya itu. Ketiga, berdakwah sesuai dengan kondisi tingkat kemampuan masyarakat. Yang keempat, dalam menghadapi persoalan dakwah, dai harus bersabar. Yang kelima, seorang dai harus memiliki citra positif. Yang keenam, berdakwah dengan mendahulukan yang prioritas. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, berdakwah itu harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian masyarakat sekitar kita. Menurut Akarim Zidan, dakwah pada mulanya adalah tugas para rasul. Namun pada akhirnya seluruh umat diberi tugas untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata sebagai dengan syariat yang diturunkan. Dakwah Islam dilakukan dengan serius dan diharapkan diterima dengan komitmen yang sama terhadap kebenaran, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa kegiatan dakwah itu tidak ada unsur paksaan. Dakwah Islam adalah ajakan yang bertujuan dapat tercapainya hanya dengan persetujuan tanpa ada unsur paksaan dari objek dakwah. Karena tujuan untuk menyakitkan objek dakwah bukan memaksa objek dakwah. Seseorang yang dengan sukarela atau penuh kesadaran telah memilih suatu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajaran tersebut secara sempurna. Ada beberapa hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip dakwah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hadisnya, yaitu hadis Bukhari nomor 111. Hadis ini menjelaskan tentang persuasif dalam berdakwah. Hadis ini berbunyi sebagai berikut. Hadatsana Yahya ibnu Sulaiman qala hadatsani ibnu Wahbi qala akbaroni Yunus an ibnu Syihab an Abdillah ibnu Abdillah an ibnu Abbas qala lamastadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'uhu qala atuni bi kitabi aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu qala Umaru inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bulabu waja'u wa indana kitabullah hasbuna faktalafu wa kathura lagodu qala kummu anni walai yanba'i inda tanazzu'u faqarroja ibnu Abbas yaqulu inna roziyata qalla roziyati maqala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Terjemahannya yaitu telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sulaiman berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kalian menjauhi diriku. Tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, ini adalah musibah. Dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Hadis Bukhari nomor 111. Selanjutnya yaitu mufrodat. Mufrodat hadis ini yaitu lamastada yang berarti ketika sakit bertambah, antuni bikitabin yang berarti berikan aku surat, aktub yang berarti tulislah, la tadillu yang berarti tidak akan sesat, faktulafu yang berarti maka janganlah berselisih, wakasura lagodu yang berarti suara gaduh, kummu'ani yang berarti berdiri dan menjauhi dariku, walayan ba'i yang berarti tidak pantas, tanazu'u yang berarti perdebatan atau perselisihan, yang terakhir yaitu roziyatan yang berarti musibah. Selanjutnya yaitu pesan hadis. Hadis di atas menegaskan bahwa dalam suatu komunikasi atau interaksi tertentu ada kemungkinan terjadinya suatu perdebatan. Karena setiap manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan berdakwah. Perdebatan terkadang muncul ketika terdapat ketidaksamaan pendapat atau paham di antara beberapa pihak. Islam telah mengajarkan untuk berkata dengan cara yang lebih baik, termasuk dalam berdebat, sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung konflik di antara kedua belah pihak. Bentuk etika yang bisa dipakai ketika menghadapi perdebatan dapat berupa perkataan yang lembut atau dalam bahasa lain disebut dengan qaulan layyina, yang mengandung pengertian yang baik bersih dari unsur penghinaan, cacian, dan paksaan.
Sikap ini mendorong pelaku dakwah untuk mampu berkata lembut yang sehat dan menyentuh. Kaum muslimin diajarkan untuk menggunakan qaulan layyina ketika berhadapan dengan siapapun. Selain hal di atas dalam berdakwah atau berdebat, cara yang bisa ditempuh pula dengan menggunakan perkataan yang baik dalam berdebat. Dalam istilah disebut dengan qaulan ma'rufan yang dapat diartikan sebagai ungkapan yang pantas. Sikap ini akan lebih membawa pada pengontrolan kondisi atau bahkan membuat suasana menjadi mencair dan perdebatan pun tidak menegang. Banyak cara bijak yang bisa dipakai dalam menghadapi suatu perdebatan. Bisa melalui ekspresi muka, bahasa tubuh, ataupun gaya bicara yang digunakan. Semua itu tidak lain adalah merupakan anjuran Islam terkait dengan bab dakwah. Namun, semua itu tetaplah harus sesuai dengan perkataan yang benar. Tidak boleh ada sebuah kebohongan atau mengada-ngada dalam sebuah perkataan. Uraian di atas telah memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya menggunakan etika yang paling baik ketika kita dihadapkan pada suatu perdebatan terkait masalah dakwah. Sehingga dakwah yang dilakukan pun dapat berjalan secara damai, biarpun terjadi perbedaan pendapat yang membawa perdebatan. Asalkan menggunakan cara yang baik, kiranya titik temu di antara keduanya akan dapat tercapai. Kemudian analisis dakwah. Analisis ini menggunakan kerangka dasar yakni pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep dakwah. Pemikiran ini menyatakan bahwa dakwah merupakan usaha orang beriman dalam mewujudkan sistem ajaran Islam dalam realita kehidupan, atau usaha orang beriman dalam mengokohkan sistem Allah SWT dalam kehidupan manusia, baik pada tataran individu atau fardiyah, keluar atau usrah, masyarakat atau mujtama, dan umat Islam atau ummah demi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berdakwah tidak hanya bermakna menentang mereka yang menghalangi dakwah Islam, akan tetapi keras dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengingat pentingnya dakwah dengan menggunakan perkataan atau lisan, Al-Quran menyebutkan beberapa bentuk perkataan yang dapat dipergunakan dalam menyampaikan dakwah. Di antaranya perkataan tersebut yaitu qaulan baligho, qaulan layyina, qaulan ma'rufan, qaulan maisyura, qaulan karima, dan qaulan salama. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari beberapa perkataan yang telah dijelaskan di atas. Yang pertama yaitu qaulan baligho atau perkataan yang membekas dalam jiwa. Qaulan baligho merupakan perkataan seorang dai kepada seorang di mana bekas kebaikan ini dapat ditanamkan kepada mereka. Hal ini telah tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Perilaku seorang munafik ketika diajak untuk memahami hukum-hukum Allah, orang-orang munafik itu justru berpaling dan menghalangi orang lain untuk mematuhi Allah SWT. Apabila orang-orang munafik mendapatkan masalah atau musibah, mereka datang memohon perlindungan dan bantuan. Mereka atau orang-orang munafik itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk dihindari dan diberi pelajaran atau diberi penjelasan dengan cara berbekas atau dengan mengungkapkan yang mengesankan. Sebab di hati orang-orang munafik itu terdapat dusta dan khianat dan ingkar janji. Kalau hatinya itu tersentuh, maka sulit bagi kita untuk menundukkannya. Pesan bagi para dai jika bertemu dengan orang munafik, sebaiknya menghindar atau memberikan nasihat yang mampu menyentuh hati mereka dengan harapan mampu memberikan berbagai nasihat yang dapat membekas. Ini akan menjadi bukti dan tantangan bagi kaum beriman agar mampu memberikan peringatan dengan lembut namun membekas dalam hati setiap kaum munafik. Qaulan baligho ini memiliki dua makna, yakni yang pertama, seorang dai harus menyesuaikan diri dengan khalayak yang dihadapinya, dan yang kedua,
seorang dai menyentuh khalayak pada hati dan otaknya sekaligus. Untuk perkataan yang kedua yaitu qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Secara harfiah, qaulan layyina artinya adalah perkataan yang lembut. Dakwah dengan perkataan yang lembut ini terkandung pada Quran surat At-Toha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut. Dengan demikian, kaum muslimin diajarkan untuk menggunakan qaulan layyina ketika berhadapan dengan kekuasaan tirani atau penguasa. Qaulan layyina mengandung pengertian yang baik, bersih dari unsur penghinaan, cacian, dan paksaan. Qaulan layyina mendorong pelaku dakwah untuk mampu berkata lembut yang sehat dan menyentuh. Selanjutnya, perkataan yang ketiga yaitu qaulan ma'rufan atau perkataan yang baik. Qaulan ma'rufan bisa diartikan dengan ungkapan yang pantas. Secara etimologi, ma'rufan adalah al-khairat atau isan, yang artinya baik-baik. Qaulan ma'rufan mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang pantas dan baik-baik. Jalaluddin Rahmat sebagaimana dikutip oleh Munzir Suparta mengatakan bahwa qaulan ma'rufan adalah perkataan dan ucapan yang baik. Untuk pemikiran yang ketiga yaitu qaulan masyura atau perkataan yang pantas. Qaulan masyura ini memiliki arti perkataan yang mudah diterima dengan ringan, yang pantas dan tidak berliku-liku. Dakwah dengan qaulan masyura menuntut para dai untuk dapat menyampaikan pesan suatu dakwah yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami secara spontan. Hal ini harus disesuaikan dengan keadaan mat'u yang dihadapi. Terma qaulan masyura ditujukan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, baik karena kemiskinan atau kesulitan lain, yang terkadang tidak mampu menangkap dan mencermati informasi secara efektif. Dalam kondisi serba kekurangan, tidak jarang seseorang lebih mudah terjerumus pada keinginan, hawa nafsu, dan sangat mungkin akan berdampak pada keimanan dan akidah. Dengan qaulan masyura, seorang dai dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah mat'u. Kemudian perkataan yang kelima yaitu qaulan karima atau perkataan yang mulia. Secara harfiah, karim adalah mulia. Jadi dakwah dengan qaulan karima adalah dakwah dengan menggunakan pendekatan mulia, santun, penuh penghormatan dan penghargaan, dan tidak terkesan menggurui. Para dai sebagai penyampai pesan-pesan dakwah yang memuliakan, yang memberikan perasaan penuh hati, artinya mat'u tidak dalam posisi orang nomor 2, namun dia tetap merasa sebagai dirinya sendiri. Dengan demikian, para dai harus mampu melihat karakteristik mat'u. Selanjutnya yaitu perkataan yang terakhir yaitu qaulan salama atau perkataan yang memberikan kedamaian. Islam sangat mendorong terjalinnya hubungan satu sama lain. Dalam ungkapan salam yang senantiasa diucapkan di dalamnya terdapat kata salam yang artinya setiap mukmin ketika bertemu dengan siapa, apa saja dan di mana saja diajarkan mampu menghadirkan keselamatan dan kedamaian atas orang lain adalah ucapan atau perkataan kepada siapa saja yang memberikan kedamaian dan keselamatan. Lebih baik diam. Perkataan tidak selamanya akan menghantarkan pada kemaslahatan, karena setiap perkataan menuntut seseorang mampu menjalankan apa yang dikatakan. Perbuatan adalah lebih utama daripada hanya berkata-kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.